Selamat datang di zona horor, tempat di mana kegelapan memiliki cerita dan ketakutan menjadi kenyataan. Siapkan dirimu, karena di sini malam tidak pernah tenang. Aku, Nia, tidak pernah membayangkan kalau KKN yang kujalani akan berakhir dengan pengalaman yang mengubah hidupku selamanya. Bersama 4 temanku, Rangga, Maya, Yuda, dan Sinta, kami memilih sebuah desa terpencil bernama Desa Saraya sebagai lokasi KKN kami. Desa ini hampir tak dikenal dan terletak di tengah hutan, jauh dari akses teknologi. Warga desa ramah, tapi senyuman mereka seolah ada ketakutan yang terpendam. Begitu sampai di sana, kepala desa, Pak Sastro namanya, langsung memberi kami beberapa aturan. Di desa ini, jangan pernah berjalan sendirian di malam hari, dan jangan mendekati bukit di sisi timur desa. Di sana ada hutan yang dianggap keramat, katanya dengan nada serius. Aku berpikir, mungkin ini hanya takhayul atau tradisi lama yang diwariskan. Hari pertama kami berjalan normal. Kami menyusun program kerja dan mulai mengenal warga desa. Namun, di malam pertama, aku merasakan sesuatu yang aneh. Saat semua orang sudah tidur, aku terbangun mendengar suara tangisan. Suaranya pelan, tapi memilukan, seolah datang dari dekat jendela kamarku. Awalnya, aku berpikir ini hanya imajinasiku, tapi keesokan harinya, Yuda menceritakan kalau dia mendengar hal yang sama. Suara itu terus berulang setiap malam, membuat kami susah tidur. Tangisan tersebut semakin jelas, seolah-olah ada seorang yang berdiri tepat di luar rumah kami, meratap di tengah malam. Suaranya begitu menyedihkan, membuat bulu kuduk kami meremang. Ketika kami bertanya pada warga desa, mereka hanya terdiam dan menunduk. Sepertinya mereka enggan membicarakan hal itu. Rasa penasaran mulai tumbuh di benakku. Pada malam ketiga, aku memutuskan untuk mengintip keluar jendela saat suara itu terdengar lagi. Di sana, aku melihat sosok perempuan dengan wajah pucat dan mata kosong berdiri menatap rumah kami. Dia memakai baju putih lusuh, rambutnya panjang dan basah seperti baru saja keluar dari air. Perempuan itu berdiri tanpa bergerak, hanya menatap dan perlahan tersenyum ketika melihatku. Jantungku berdegup kencang. Aku langsung berbalik dan membangunkan Rangga. Ketika kami melihat keluar lagi, perempuan itu sudah hilang. Hari berikutnya, kami memberanikan diri bertanya pada Pak Sastro. Setelah mendesak cukup lama, akhirnya dia mengungkapkan bahwa perempuan itu adalah arwah seorang gadis desa yang meninggal secara tragis. Namanya Rahayu, seorang gadis muda yang pernah tinggal di Desa Saraya. Dia ditemukan tewas di hutan keramat beberapa tahun lalu dengan luka di seluruh tubuhnya. Warga desa percaya bahwa Rahayu menjadi korban kutukan hutan, dan arwahnya masih berkeliaran mencari keadilan atas kematiannya. Kami semakin ketakutan, namun anehnya juga semakin penasaran. Tanpa memberitahu Pak Sastro, aku, Rangga, dan Yuda memutuskan untuk pergi ke hutan keramat pada malam hari.
Kita mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami membawa senter dan berdoa agar semua baik-baik saja. Meski degup jantung kami tak karuan, kami tetap melangkah masuk. Suasana di dalam hutan sangat sunyi, hanya terdengar suara dedaunan yang bergoyang pelan. Tak jauh dari tempat kami berdiri, kami melihat sebuah makam kecil yang tersembunyi di antara pepohonan. Tulisannya samar-samar, namun masih terbaca, Rahayu. Tepat saat kami menyentuh batu nisan itu, terdengar suara yang sama, suara tangisan pilu, tetapi kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Senter kami tiba-tiba berkedip dan mati, membuat suasana menjadi gelap gulita. Aku merasa seperti ada tangan dingin yang mencengkram bahuku. Aku berteriak, tapi suara aku seperti tenggelam di tengah kegelapan. Ketika aku menoleh, sosok Rahayu berdiri di belakangku. Wajahnya dipenuhi luka, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar darah yang menetes. "Kenapa kalian datang?" Suaranya pelan, tapi penuh amarah. "Kalian sama saja seperti mereka, menghina kematianku." Aku merasa kakiku lemas. Rasa takut membuat tubuhku membeku. Namun Yuda berhasil menarikku keluar dari cengkeramannya. Kami berlari sekuat tenaga, namun di setiap sudut hutan, aku merasa ada sosok yang mengawasi, mengejarku, dan membisikkan kata-kata kematian di telingaku. Akhirnya kami berhasil keluar dari hutan dan kembali ke rumah dengan napas tersengal-sengal. Sinta dan Maya ketakutan melihat keadaan kami yang pucat pasi. Malam itu kami tidak bisa tidur. Suara tangisan itu semakin keras menggema di dalam rumah, seakan Rahayu ikut bersama kami. Keesokan harinya kami memutuskan untuk meninggalkan desa Saraya lebih cepat dari jadwal. Namun sebelum kami pergi, Pak Sastro mendatangi kami dengan tatapan prihatin. Dia berkata, "Rahayu mencari keadilan. Kalian telah membangkitkan arwahnya. Jangan kaget kalau dia akan mengikuti kalian sampai dia merasa keadilan itu tercapai." Kami pulang dengan perasaan was-was. Setelah kejadian itu, kami sering mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi kami, Rahayu berdiri di depan kami, menatap dengan mata penuh amarah, menuntut keadilan yang tak bisa kami berikan. Hingga saat ini, setiap kali aku sendiri di kamar, aku masih mendengar suara tangisan itu. Suara yang tak pernah bisa kuhentikan. Terima kasih sudah menonton Sunnah Horor. Jika kalian suka dengan cerita kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Pastikan kalian menyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu mendapatkan update dari kami. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah melihat ke belakang.